Halo Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aprianto, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri 1 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik aksi nyata penerapan mengenai budaya positif modul 1.4. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik aksi nyata. Adapun aksi nyata modul 1.4 ini mengenai budaya positif, yaitu melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian diseminasi budaya positif dengan rekan-rekan guru. Latar belakang. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, tanpa disadari dalam praktik kehidupan sehari-hari, menimbulkan penurunan nilai-nilai kebajikan universal, seperti murid kurang sopan, tidak disiplin, acuh tak acuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting dilakukannya aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah untuk mendidik murid-murid agar senantiasa melaksanakan budaya positif, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keaktifan guru di kelas. Tolak ukurnya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, terwujudnya perubahan positif bagi murid dan guru. Lini masa tindakan budaya positif di sekolah. Minggu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta dukungan. Minggu selanjutnya, memperkenalkan budaya positif dengan murid, kemudian membuat keyakinan kelas, dan memberikan penguatan pada murid. Minggu ketiga, melakukan sosialisasi dengan rekan guru di sekolah melalui pengimbasan budaya positif. Untuk kelancaran aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, sangatlah membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, sarana dan prasarana, untuk mendukung dalam memberikan materi tentang budaya positif. Tantangan yang dihadapi yaitu perbedaan karakteristik yang beragam. Kemudian pembiasan budaya positif secara kontinu membutuhkan kesadaran disiplin dan konsistensi dari semua warga sekolah bahwa pentingnya menerapkan budaya positif. Adapun hasil aksi nyata modul 1.4 ini yaitu dengan membuat keyakinan kelas, maka dapat memunculkan motivasi intrinsik pada murid, sehingga murid dapat percaya diri, dan juga rekan guru juga dapat antusias membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, sehingga dapat membiasakan budaya positif. Rencana perbaikan di masa depan. Membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid baru di tahun ajaran 2025-2026 yang lebih melibatkan murid secara aktif dengan pengetahuan yang didapat dari pendidikan guru penggerak. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya
Sakit? Oke, kita doakan biar Dena cepat sehat. Di hari ini kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama. Nah, nanti silakan diutarakan apa yang ingin kita buat kesepakatan kelas pada hari ini. Ya, sudah pernah buat kesepakatan kelas? Sudah. Oke. Jadi kesepakatan kelas itu apa yang kalian ingin lakukan di kelas? Contohnya, salah satunya apa? Jangan tidur di kelas. Mungkin bisa itu. Kemudian apa lagi? Tidak boleh makan Apa? dalam jam pelajaran. Oke, boleh Alia. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran atau sama saja dengan tidak boleh makan di kelas. Ada lagi? Nah, jangan bermain bola di dalam kelas. Kalau bermain bola di lapangan. Ada lagi dah? Itu nanti kita buat kesepakatan kelas, nanti kita tempel. Sebelum nanti ditempel kan terus dulu nanti di kertas keynote ya. Kita tempel bersama, itulah nanti kesepakatan kelas yang akan kita buat. Oke, sekarang siapkan penanya. Yang Putri Pak kasih warnanya pink. Ingat, ini untuk yang lemnya, jadi jangan ditulis di bawahnya yang ditulis. Tidak boleh. Yang ada tempat linknya jangan ditulis. Oke, sekarang silakan kalian tulis kesepakatan kelas hari ini. Diutarakan di lembar keynote-nya, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya. Ya. Boleh dibuat nama dulu di atasnya. Nama pendek boleh. Ya, di dalam kelas. Tulis dulu di atasnya nama kalian, sudah itu nomor 1, 2, 3 baru buat dulu kesepakatan kelas. 2 jadi. Oke, sudah terus semuanya? Belum? Oke, satu lagi boleh. Selesaikan dulu 1 menit lagi. Setelah itu nanti kita tempelkan di kesepakatan kelas yang sudah ada di papan tulis, ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Ada yang sudah selesai, satu-satu maju ke depan untuk menempelkan tinggalnya. Ya, boleh. Lanjut. Yang ini di bawah, yang terakhir di bagian bawah. Oke. Boleh 2 orang langsung, nggak apa-apa nanti. Ya, ya. Ada jalan. Nama saya Ade dari SDN Sarbaya 3. Umpan balik saya terhadap Pak Aprianto selama mengikuti pelajaran di kelas 6 ini, perasaan saya sangat senang
dan bahagia serta menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alia Zafira Derajat, kelas 6 dari SDN 1 Banyasin 3. Dengan adanya umpan balik kepada Pak Aprianto, saya harap pelajaran ini lebih menyenangkan dan asyik. Dengan adanya umpan balik ini juga, pendapat saya bisa diterima dengan baik. Apa yang kami lakukan dapat membanggakan Bapak Aprianto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat hari ini. Di sini kami akan menyampaikan pengimasan modul 1-4 tentang budaya positif di Negeri 1 Banyasin 3. Di agenda kita hari ini beda saya. Kemudian agenda kita hari ini yang pertama pembukaan, kedua kompetensi lulusan capaian umum dan capaian khusus, ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, dan yang kelima nanti refleksi. Kompetensi lulusan modul 1-4. Di modul ini diharapkan kontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan memulihkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlangsung nilai-nilai kebaikan yang besar. Selanjutnya, capaian umum modul 1-4. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus. Yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan 3 restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap relatif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ini ada 4 pertanyaan pematik. Nanti boleh Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Positif. Setuju berarti ya? Tidak. 3, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Tidak. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Setuju ya?
Nanti jawabannya beragam, nanti akan kita temukan nanti di pemahaman materinya. Nah, ini topik dalam ekspresi konsep yang akan kita pelajari ada 6 nanti. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan tingkat kualitas. 5 restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. 6 restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigma. Jadi kegiatan paradigma ini seperti kepalan tangan. Jadi ada 2, A dan B, Anda dan teman Anda. Genggamlah sebongkah berlian ini sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghakit, merayu, menyuruh apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ini perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma stimulus, respon, dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang dikontrol? Di sini stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Itu untuk dari kontrolnya. Nah, di sini disiplin positif dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini teori motivasi. Jadi teori motivasi ini ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di ekstrinsiknya ini ada 3, ada 2. Untuk menghindari hukuman yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama nanti keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti bisa kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita nanti. Keyakinan kelas nanti ditentukan dengan ide-ide dari seluruh anggota kelas itu. Apakah setuju atau tidak setuju. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nanti lanjutannya di situ ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi inilah cara kita menyelesaikan masalah nanti. Yang pertama bisa menstabilkan identitas. Jadi alasan anak-anak melakukan kesalahan itu kita cari dulu apa penyebabnya. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas.
Selanjutnya, realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini nanti kita akan menemukan makna kata disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau disukai suatu tujuan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intuisinya akan terbangun hingga menggerakkan motivasi dalam bentuk dan dapat mencapai tujuan mulia dengan yang diinginkan. Diana Gosser. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan mengenal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kan salah satu dari ciri khas profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia tadi sudah ada, sudah kami jelaskan, yaitu ada 3: motivasi eksternal, motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada 5 bentuk dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Al-Furqan 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi positif. Ini ada beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, berikan pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pembukanya bisa kita gunakan kalimat kemarin saya perhatikan, bisa kita tunjukkan kepada peserta didik. Nilai kebajikannya yang akan kita dapat, rasa empatimu besar sekali,
itu yang menerima pertanyaan tadi, jadi mereka merasa ada rasa empati. Situasi, jadi situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, salah satu contoh. Kemudian ada lagi, saya menghargai, berarti nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, misalnya dalam mengerjakan kelompok ada temannya yang belum selesai dan temannya bisa membantu dalam menjelaskan biar lebih memahami. Terima kasih untuk, nah ini salah satu kalimat pembuka. Nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah ini ada sedikit tugas, boleh Bapak Ibu memahami. Ini ada tindakan guru. Jadi tindakan guru ini nanti berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti ada 7 soal. Nanti boleh Bapak Ibu menanggapi dari soal pertama itu, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti itu. Boleh dipahami dulu, nanti kita akan lihat apakah nanti jawabannya sama atau tidak. Apakah nanti soal nomor 1 jawabannya konsekuensi atau hukuman. Kami kasih dulu waktu 2 menit lah. Silakan untuk memahami dulu. Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Atau boleh nanti Bapak Ibu yang mau menjawab, misalnya mau menjawab nomor 1 misalnya, boleh. Apakah Ibu Ima boleh mau menjawab nomor 1, apakah hukuman atau konsekuensi? Saya kalau nomor 1 itu hukuman. Hukuman ya. Oke, kita jaga hukuman. Nomor 2 ada yang mau menjawab? Lari mengelilingi lapangan basket. Apa? Hukuman. Kemudian nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini kami bayangkan pada saat zaman kemarin. Apa? Hukuman. Jadi belum ketemu konsekuensi ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Hukuman? Ada yang jawab konsekuensi? Kita lihat hasilnya ya. Jadi hukumannya ada 4, konsekuensinya ada 3. Hukuman ini dilakukan di tempat. Konsekuensi itu setelah membuat kesepakatan. Itu yang membedakan. Jadi untuk mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena mereka sudah membuat kesepakatan. Di sini ada kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, seperti itu. Hukumannya langsung di tempat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini langsung hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Itu tindakan menghukum kan. Jadi langsung ada keterangan jelas. Nah, untuk membedakan konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia mengingat lagi konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi dia harus menerima hukumannya. Sudah jelas, Bapak Ibu?
Nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 ini karena dia terlambat hadir ke sekolah karena sudah melakukan perjanjian, terlambatnya 10 menit. Oke, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pada hari itu dia melakukan langsung dihukum. Untuk konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan, karena dia sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini hukuman. Hukuman ini kadang berefek seperti itu. Kalau di konsekuensi membuat anak langsung tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Inilah gambaran perbedaan dan hukuman dan konsekuensi. Dan sudah menebak atau sudah menganalisa apakah termasuk di hukuman atau konsekuensi. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Nah, ini identitas gagal. Identitas gagal ada juga identitas sukses, ya. Gagalnya berupa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu berupa hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi ini bisa dikatakan sebagai pemecahan masalah. Jadi restitusi merupakan pilihan. Jadi mereka nanti bisa kita berikan pilihan seperti itu. Ada berdampak negatif, netral dan positif. Jadi restitusi ini lebih mengarahkan ke positif seperti itu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak mungkin selama ini kita mengajar ketika anak membuat kesalahan langsung kita hukum. Nah, padahal di restitusi ini kita bisa mencari tahu dulu apa latar belakang anak itu melakukan kesalahan. Apakah anak itu membutuhkan perhatian seperti itu. Kemudian nomor 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan atau sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Jadi di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa Bapak Ibu bisa menganalisa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini. Oke. Kalau keyakinan itu sudah disepakati bersama. Ya, nah sekali itu dia. Untuk peraturan itu harus dipaksakan, harus menuruti aturan yang ada. Sementara keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa lagi menentang kalau dia salah, karena dia sudah membuat kesepakatan bersama. Ini ada budaya positif. Pertama, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas.
Peraturan kelas itu kenapa ditaruh paling terakhir? Karena nanti sudah dibuat kegiatan kelas, maka itu akan disepakati dan dilaksanakan bersama. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, ini kesepakatan kelas. Salah satu. Nah, ini keyakinan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Jadi hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan dilarang dari orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Untuk tabel Y-nya hormat, itu bisa terdengar, bisa juga terlihat dan berperilaku. Untuk bekerjanya bisa juga terdengar, terlihat atau berperilaku. Nah, ini hormat. Jadi kegiatan dalam kelas tabel T dan Y dalam bentuk hormat itu terdengar. Suatu orang berbicara, yuk saya bantu, itu terdengar kalimatnya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, atau permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu bentuk dalam bentuk terdengar. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya senantiasa berbuat baik. Selanjutnya berbagi. Nah, ini berperilaku. Berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam atau hormat dalam bentuk berjabat tangan. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, itu tampak seperti, dan tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Kemudian kalau dalam bentuk bekerjanya tampak sepertinya sebelum bekerja dan menyimak dulu, tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan dulu dan acuh tak acuh. Nah, ini ada lagi tugas. Silakan Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi, peraturan. Ini nanti termasuk keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya termasuk keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, pergantian atau giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau konser. Tapi kalau kegiatan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ya, Tapi jangan dilarang. dilarang berarti ya. Kalau mengembalikan buku ke tempat itu nanti termasuk apa kayak kelasnya dalam bentuk bertanggung jawab atau apa? Boleh digambarkan sedikit Bapak Ibu, berasumsi sedikit. Kalau kita komunikasi. Ya, supaya diterapkan. Itu bertanggung jawab. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Itu saling menghargai. Ya, saling menghormati atau menghargai boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum Disiplin. disiplin, berkenan boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, Saling menghargai, menghormati. dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan boleh. Bergantian atau menunggu giliran, Disiplin. disiplin. Ada lagi menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti sudah memiliki keyakinan kelasnya dalam bentuk bertanggung jawab.
Dilarang menunggu orang lain, itu keyakinan kelas itu sudah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk juga keyakinan kelas dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, sudah jelas narkoba itu merusak kesehatan. Jadi keyakinan kelas tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker termasuk ke kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Oke, pelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya, ada 5 ya. Dan yang terakhir bertahan hidup. Pelajaran kelima, posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti di posisi kontrol ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam mengajar dan juga menindaki suatu masalah. Penghukum ini menghargi atau menuju menyakiti atau menyindir bentuknya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu dalam bentuk ucapan, tapi identitasnya dalam bentuk hukuman, menggunakan kata-kata seperti itu. Memberontak atau menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian pembuat rasa bersalah, bisa dalam bentuk berceramah atau mengatakan atau seharusnya atau kecewa. Bisa saya contohkan anak melakukan kesalahan, kita bisa membuat mereka rasa bersalah. Ibu kecewa dengan Ananda karena dia tidak melakukan kesalahan. Jadi anak bisa merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman membuat alasan-alasan murid-muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian pemantau ibu berkata apa peraturannya. Nah, di sini posisi manajernya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan memperbaiki masalah ini. Nah, bisa dalam bentuk identitas manajer. Nah, ini ada pernyataan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu dalam bentuk hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mendengar stiker atau bintang hari ini? Mendapatkan stiker memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu berbentuk manajer. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Nah, ini bergerak antara yaitu peraturan pemantau, kompetensi atau hakim. Nilai manajernya memperbaiki. Selanjutnya pelajaran ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, itu ketika ada anak yang bermasalah, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kalimatnya bisa kita tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan kebutuhan. Kalimat yang bisa kita gunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak langsung menghukum anak. Jadi kita harus mengetahui dulu apa dasar atau latar belakang mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah menanyakan validasi itu, kita bisa menanyakan kembali
nilai-nilai kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Contohnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan itu karena mereka sudah membuat kesepakatan kelas atau kegiatan kelas. Nah di sini penjelasannya ya, menstabilkan identitas tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan mereka. Ketika kita memarahi mereka, mereka pasti merasa bersalah. Jadi kita kembalikan lagi rasa bersalah itu menjadi positif untuk dirinya. Kita menggunakan segitiga seperti ini. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita menstabilkan itu, kita menenangkan anak terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini validasi kebutuhan. Jadi murid membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah seperti itu. Dan saja ada kasus yang lebih ekstrim ya. Ada anak yang bawa benda seperti itu. Nah itu bisa kita gunakan kalimat untuk validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Karena melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini salah satu kalimat yang bisa kita gunakan ketika menanyakan keyakinan kelas pada anak yang melakukan kesalahan tadi. Nah, ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh formator atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nanti bisa kita tanyakan lagi kepada murid yang melakukan kesalahan tadi. Refleksi dari materi yang telah kami sampaikan tadi, boleh Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Ada 4 di sini, boleh dipilih atau boleh semuanya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada saat penyampaian modul ini. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. 3. Peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Amung yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah ini reflektifnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan reflektifnya hari ini atau memberikan saran atau tanggapan, silakan. Saya Pak. Boleh, Bu Lydia. Yang pertama ya Pak ya. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Saya kok baru tahu ternyata kalau kita tanpa melalui kesepakatan tiba-tiba menghukum ternyata kesalahan walaupun yang dihasil kita pengen mendisiplinkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu sebaiknya lakukan kesepakatan dulu sehingga nanti ada timbal balik dan penerapan yang sesuai terhadap hal yang kita sepakati. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan kita kembali ke posisi bahwa kita ini pengontrol. Jadi kita ingatkan bahwa mereka ini telah melanggar kesepakatan dan kita bisa memastikan bahwa kita tidak jadi pihak penghukum gitu. Ya, benar sekali Bu Itu Lydia. saja Pak. Ya. Jadi kita tidak serta-merta langsung ke sana ya. Jadi intinya di situ, ketika ada masalah
kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi anak sendiri akan menyadari, oh iya, kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti ini. Jadi anak tidak lagi langsung merasa terhukum secara langsung ya. Ada lagi satu lagi yang ingin memberikan refleksinya dari penyampaian silahkan tadi. Baiklah, saya nomor 2, Ya, boleh. perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin. Nah, selama ini kemungkinan ya, saya ketika mengajar di dalam kelas masih ada yang namanya sering marah ataupun sering menghukum siswa. Mungkin hari ini dengan adanya penjelasan dari sering marah ataupun sering menghukum siswa, mungkin hari ini dengan adanya penjelasan dari pembelajaran yang lebih menyenangkan tanpa harus menghukum mereka, tetapi mereka menyadari bahwa itu salah. Oke, itulah refleksi dari Ibu Erna dan Ibu Lydia yang bagus sekali. Alhamdulillah, itulah tujuan kami memberikan gambaran tentang disiplin positif ini mengenai 5 posisi kontrol, segitiga institusi. Jadi nanti bisa kita terapkan bersama di sekolah ini untuk kemajuan kita sebagai guru dan keberpihakan guru kepada murid. Oke, terima kasih sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tentang materi budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.